Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elektrokimia. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian elektrokimia, marilah kita simak gambar berikut ini. Yang pertama, ini adalah gambar baterai. Biasa digunakan untuk memperoleh energi listrik. Pernahkah kita berpikir dari manakah listrik yang diperoleh oleh baterai ini? Kemudian kita pasti sering melihat besi berkarat, istilahnya korosi. Kemudian reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Selain itu, di dalam industri kimia, kita juga pasti sering mendengar istilah pembentukan gas klorin, pembuatan soda api atau NaOH, F2, dan sebagainya. Hal-hal yang saya sebutkan tersebut tadi berhubungan dengan materi yang kita pelajari saat ini, yaitu elektrokimia. Elektrokimia terdiri dari dua kata, elektro dan kimia. Dia berhubungan dengan reaksi kimia. Kemudian ada kata elektro dan berhubungan dengan listrik. Elektrokimia dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kita sebut dengan sel galvanik dan sel elektrolisis. Sel galvanik berlangsung secara spontan, di mana menghasilkan listrik. Sel elektrolisis berlangsung tidak spontan, di mana dia membutuhkan arus listrik untuk terjadi reaksi. Jadi, di dalam elektrokimia berhubungan dengan arus listrik dan reaksi kimia. Dasar dari elektrokimia adalah reaksi redoks. Di mana kita ketahui bahwa reaksi redoks itu singkatan dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Di dalam sel elektrokimia, kita mengenal istilahnya elektrode. Tempat terjadinya oksidasi kita namakan anoda. Tempat terjadinya reduksi kita namakan katode. Contoh pada reaksi Cu2+ plus Zn menjadi Cu plus Zn2+. Kita perhatikan Zn biloxnya 0 berubah menjadi plus 2, mengalami oksidasi dengan cara melepas elektron. Kemudian Cu2+ biloxnya plus 2 berubah menjadi Cu biloxnya 0, mengalami reduksi dengan cara menangkap 2 elektron. Jadi, di dalam reaksi redoks ada peristiwa pelepasan elektron dan penangkapan elektron. Elektron di sini yang menyebabkan adanya aliran listrik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sel volta atau sel galvanik. Kenapa disebut dengan sel volta atau galvanik? Ya, Alejandro Giuseppe Volta dan Luigi Galvani adalah dua orang ilmuwan yang berasal dari Italia. Pertama kali gejala-gejala kelistrikan ditemukan oleh Luigi Galvani yang kemudian disempurnakan oleh Alejandro Volta. Di mana Alejandro Volta ini kemudian menemukan baterai yang sampai saat ini kita pergunakan. Seperti
Berikut adalah bagian-bagian dari sel volta atau sel Galvani. Di sini anode dengan katode kita pisahkan. Anode tempat terjadinya oksidasi, katode tempat terjadinya reduksi. Di sini kelihatan oksidasi anode dari Zn. Ini anodenya. Ini adalah logam Zn, anodenya. Kemudian katodenya adalah logam Cu. Terjadi perubahan reaksi oksidasi dari Zn berubah menjadi Zn2+ dengan cara menangkap elektron. Kemudian di katode terjadi reaksi reduksi, di mana Cu2+ berubah menjadi Cu. Elektron mengalir dari anode ke katode. Oksidasi melepas elektron. Jadi ini ada elektron yang mengalir dari anode ke katode. Ya, dua elektron ini dilepaskan dari hasil reaksi oksidasi. Kemudian elektron ini akan ditangkap oleh sebelahnya, mengalir melalui, biasa kita pasang di sini voltmeter, di mana nanti voltasenya kebaca di sini. Kemudian di katode akan ditangkap elektron. Seperti itu. Kemudian ada bagian-bagiannya, yaitu jembatan garam. Apa guna dari jembatan garam? Ya, di sini elektron terus mengalir secara terus-menerus dari anode ke katode. Otomatis akan terjadi ketidakseimbangan muatan. Nah, bagaimana caranya seimbang? Maka kita tambahkan jembatan garam. Ya, memang di dalam jembatan garam itu isinya adalah garam yang kita larutkan atau padatkan dalam medium agar-agar biasanya. Kemudian bagiannya apa lagi? Di sini di katode pasti mengandung elektrolit, namanya anolit ya. Cairan yang mengandung anolit. Kalau misalnya elektrodenya Zn, maka cairannya Zn2+ atau sesuatu yang mengandung Zn2+. Kemudian untuk katode mengandung cairan yang ada kation yang sesuai dengan elektrodanya. Misalnya elektrodanya Cu, maka cairannya harus mengandung Cu2+. Anode merupakan kutub negatif, katode merupakan kutub positif. Kita singkat dengan istilah kapan. Katode positif, anode negatif. Ya, secara singkat, peralatan untuk percobaan seperti ini, secara sederhana. Ya. Untuk memperlihatkan reaksi yang terjadi di elektrode anode dan katode, maka kita menuliskan notasi sel, di mana di sebelah kiri kita tuliskan reaksi yang terjadi di anode. Kemudian di sebelah kanan kita tuliskan reaksi yang terjadi di katode. Di anode reaksinya Zn berubah menjadi Zn2+, oksidasi. Kemudian di katode reduksi Cu2+ menjadi
Cu. Berikut adalah notasi standar untuk sel elektrokimia. Sebelah kiri adalah reaksi yang terjadi di anode atau oksidasi, kemudian di sebelah kanan reaksi yang terjadi di katode. Kita lihat bagian-bagiannya. Ada bagian Zn yang merupakan elektrode di anode. Kemudian Zn2+ adalah elektrolit aktif yang berada pada setengah reaksi oksidasi. Kemudian di sebelah kanannya ada elektrode katode. Kemudian ada elektrolit aktif yang merupakan setengah reaksi dari reduksi. Dua garis tengah ini kita namakan jembatan garam atau bahasa Inggrisnya salt bridge, jembatan garam. Antara anode dengan elektrolitnya kita batasi dengan garis yang kita namakan garis fase ya, phase boundary. Ya. Contoh soal, tuliskan reaksi sel untuk sel volta berikut. Maka kita tuliskan reaksi di anode, Al berubah menjadi Al3+. Al berubah menjadi Al3+, plus 3 elektron untuk menyeimbangkan muatan sebelah kiri dan kanan. Kemudian, di sebelah kanannya reaksinya adalah H+ menjadi O2. Jadi 4H+ tambah O2 ditambah 4 elektron menjadi 2H2O. Kemudian kita jumlahkan elektronnya, ini kita kali 4, ini kita kalikan 3. Maka hasilnya nanti akan menjadi yang di bawah. 4Al plus 4H+ kali 3 12H+, kemudian oksigennya kali 3 3O2 dan seterusnya menjadi 4Al3+ plus 6H2O. Di dalam sel volta, kita mengenal istilah potensial elektrode standar. Kita lambangkan E0. Apa itu E0? E0 adalah selisih dari potensial sel yang dihasilkan akibat adanya perbedaan rapat muatan di katode dan anode yang menyebabkan timbulnya beda potensial listrik sehingga terjadi aliran elektron dan berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion-ion masing-masing 1 molar dan tekanan gas 1 atm. Contoh harga potensial elektrode standar untuk reaksi reduksi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu adalah plus 0,34. Contoh lain, reaksi reduksi Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn, E0-nya minus 0,76 volt. Dari data E0 atau potensial elektrode standar, kita bisa mengetahui kecenderungan suatu zat di alam lebih mudah mengalami reduksi atau lebih mudah mengalami oksidasi. Untuk data Cu dan Zn2+, di sini kita bisa lihat E0 Cu 0,34 plus 0,34. Kemudian E0 Zn minus 0,76. Artinya, siapa yang lebih mudah mengalami reduksi? Yang lebih mudah mengalami reduksi pastinya yang E0-nya lebih besar. Jadi, untuk ini dia lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan dengan Zn. Kalau kita membandingkan Cu dengan Zn. Zn, maka lebih mudah mengalami oksidasi. Berikut adalah daftar potensial elektrode standar untuk beberapa logam penting.
Ya, kita lanjutkan. Istilah deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta adalah deret yang disusun berdasarkan kenaikan harga E0. Seperti kita sudah saksikan tadi di dalam tabel bahwa tiap logam mempunyai harga E0 yang berbeda-beda. Deret volta disusun berdasarkan kenaikan E0. Jadi, dari kiri ke kanan, E0 makin besar. E0 makin besar, maka akan ada satu keteraturan. Di mana sebelah kiri E0 makin kecil ya. Makin ke kiri makin kecil, istilahnya nanti logamnya akan bersifat makin reaktif. E0 sebelah kiri lebih kecil, otomatis lebih mudah teroksidasi daripada E0 yang sebelah kanan yang lebih besar. Ya, sebelah kanan makin tidak reaktif, makin mudah tereduksi. Kita ilustrasikan saja, misalnya besi dengan emas, mana yang lebih reaktif? Reaktif itu berarti tidak mudah. Reaktif itu artinya cenderung untuk bereaksi dengan yang lain. Artinya cenderung untuk menjadi senyawa, tidak stabil dalam bentuk unsur. Dalam kehidupan sehari-hari, besi dengan emas, mana yang lebih stabil? Ya, emas lebih stabil. Artinya, emas tidak reaktif dibanding dengan besi. Gitu. Jadi, sebelah kiri dengan sebelah kanan, mana yang lebih reaktif? Pasti sebelah kiri. Contohnya kita bandingkan besi dengan emas. Tembaga dengan emas, Cu, mana yang lebih reaktif? Yang lebih reaktif sebelah kiri karena E0-nya lebih kecil, lebih mudah teroksidasi. Besi lebih mudah berkarat, artinya lebih mudah teroksidasi dibanding dengan emas. Ya. Dan seterusnya. Jadi istilahnya sebelah kiri lebih reaktif daripada sebelah kanan. Sebelah kiri lebih mudah teroksidasi dibanding dengan sebelah kanan. Sebelah kiri E0-nya lebih kecil dibandingkan sebelah kanan untuk logam di dalam deret volta. Untuk mempermudah menghafal, kita gunakan jembatan garam sebagai berikut. Li, kalau Baginda Kaisar nanti meninggal, LIKBACANA MG, alamana zaman cari Fir'aun, Sidi coklat Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, singkatan bikin bingung, cupuk hangus agak pahit, au. Ya, contoh misalnya ketika ada ZN dengan AG dipertemukan, apa yang terjadi ketika mereka berada dalam deret volta? Lihat, ZN ada di sebelah mana? ZN ada di sebelah kiri. AG ada di sebelah kanan. Otomatis ZN mengalami oksidasi. ZN berubah menjadi ZN2+. AG mengalami reduksi. AG+ menjadi AG. Itu penjelasan tentang deret volta. Daya gerak listrik DGL atau nanti kita sebut dengan E0 sel. Perbedaan potensial yang menyebabkan aliran listrik mengalir dari elektron yang potensialnya lebih tinggi ke elektron yang potensialnya lebih rendah. Misal ada
sel volta yang terdiri dari elektroda Cu dengan elektroda Zn. Maka apa yang terjadi? Maka akan ada aliran elektron dari potensial sel yang lebih besar ke potensial sel yang lebih kecil. Ya, akan ada aliran dari elektron yang mengalami oksidasi ke elektroda yang mengalami oksidasi ke elektroda yang mengalami reduksi. Dari harga E0-nya, E0 Cu2 plus menjadi Cu, kita ketahui bahwa harganya adalah plus 0,34, otomatis akan mengalami reduksi. Kemudian Zn2 plus berubah menjadi Zn, E0-nya minus 0,76. Plus 0,34 dengan minus 0,76, yang lebih besar adalah plus 0,34. Artinya, elektroda Cu akan mengalami reduksi dan berfungsi sebagai katode. Kemudian elektroda Zn akan mengalami oksidasi karena E0-nya lebih kecil. Ya, ini adalah reaksinya. Karena adanya perbedaan tadi, maka terbentuk yang namanya daya gerak listrik yang kemudian kita sebut dengan E0 sel. Yaitu sebesar untuk reaksi ini plus 1,10 volt. Di mana rumusnya nanti E0 sel, E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, atau E0 katode dikurang E0 anode, atau E0 yang besar dikurang E0 yang kecil.